萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Begitu Xiaoyan memasuki camp suku, jalan yang dibentuk oleh tenda muncul di matanya. Ada berbagai macam stand yang dipajang di luar tenda dengan banyak barang-barang aneh dan unik yang diletakkan di atasnya. Pada saat ini ada cukup banyak orang yang membawa senjata di tangan mereka saat berjalan di sekitar tempat itu. Aku harus pergi dulu dan mencari apakah ada peta yang dijual, Xiaoyan mengulangi dalam hatinya. Dia baru saja memasuki jalan ketika sosok manusia melintas di depannya. Segera, tiga pria yang membawa pisau bersinar di tangan mereka memblokirnya sambil mengenakan senyum yang tebal di wajah mereka. Hei, aku akan memberitahumu, pemula yang baru saja tiba di wilayah sudut hitam. Hari ini izinkan aku mengajarimu aturan pertama dalam wilayah sudut hitam. Artinya jangan biarkan orang lain dengan mudah melihat bahwa kamu adalah seorang pemula yang baru saja tiba. Trompet yang mengerikan seperti tawa terdengar di belakangnya. Xiaoyan berbalik untuk melihat. Pria kurus yang telah menembakkan panah dari sebelumnya memegang busur dan anak panah di tangannya. Panah tajam di haluan ditujukan pada Xiaoyan dari kejauhan. Serahkan semua barangmu, uangmu, senjata, serahkan semua yang kamu miliki. Jika suasana hatiku baik, aku mungkin hanya menyimpan satu tanganmu sebagai harga untukmu membuat kesalahan. Pria kurus itu membuka mulutnya dan tertawa. Tatapan Xiaoyan menyapu jalan di depannya dan berbicara, saat ini sekelompok orang di jalan juga telah menemukan situasi di sini. Namun tidak ada satu orang pun yang melangkah maju untuk membantu Xiaoyan keluar dari situasi tersebut. Sebaliknya masing-masing dan semua orang memeluk lengan mereka, wajah mereka mengejek seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Anak kecil, kamu akhirnya mengerti setelah mengalaminya sendiri bukan? Apa yang dikatakan orang itu benar. Di tempat ini tidak ada yang disebut orang baik, jadi jangan berharap penonton akan maju untuk membantu. Sudah sangat tidak terduga bahwa mereka tidak menambahkan penghinaan pada cedera yang datang dan meretasmu beberapa kali. Suara Yaulau terdengar di hati Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sedikit, tangannya perlahan mencengkram gagang penguasa Suan berat. Ketika mereka melihat aksi Xiaoyan, wajah tiga orang yang menghalangi di depan Xiaoyan langsung berubah menjadi dingin. Pisau di tangan mereka langsung ditebas dengan ganas ke arah leher Xiaoyan. Pisau tajam belum mencapai target mereka ketika bayangan hitam tiba-tiba melintas. Ekspresi gelap dan dingin dari ketiga orang itu langsung menjadi pucat. Tubuh mereka tampaknya telah dihancurkan oleh palu besar saat mereka tiba-tiba menabrak tenda di belakang mereka. Darah segar mewarnai tenda berwarna putih sampai sangat menusuk mata. Bajingan! Dalam sepersekian detik, tiga temannya dipukul dengan keras. Perasaan ngeri dan kejam melintas di mata pria kurus itu. Busur di tangannya hendak bergerak ketika bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Suara rendah yang tebal terdengar dengan lembut. Di masa depan, sebelum kamu menyerang, kamu lebih baik membedakan dengan jelas celah antara kedua belah pihak. Namun, aku pikir kamu mungkin tidak punya waktu berikutnya. Saat kata-kata itu, penguasa hitam menabrak punggung pria itu dengan keras. Segera seteguk darah bercampur dengan organ dalam yang telah dihancurkan oleh kekuatan besar dimuntahkan. Ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh saat dia menatap orang yang jatuh dengan lembut. Dia membalik tangannya dan masukkan Hivi Swan Ruler ke punggungnya. Setelah itu dia perlahan berjalan di jalan. Wajah orang-orang di kerumunan manusia yang awalnya dipenuhi dengan ejekan tiba-tiba menjadi kusam untuk sesaat ketika mereka melihatnya masuk. Mereka kemudian buru-buru menyembunyikan ekspresi mereka dan membiarkan sosok manusia yang membawa aroma darah melayang melewati di depan mereka.
Hanya ketika Xiaoyan perlahan menghilang di sudut jalan, kerumunan di sini memulihkan keaktifan dari sebelumnya. Mereka tersenyum saat melihat mayat-mayat yang jatuh di pintu masuk utama. Tidak ada belas kasihan di antara mereka hanya memuji. Hei, pemuda ini benar-benar kejam. Dia bertindak tegas dan sebenarnya tidak memiliki keraguan sedikit pun ketika dia membunuh orang. Dia cukup jantan. Sepertinya dia akan bisa hidup dengan cukup nyaman di dalam wilayah sudut hitam. Setelah Xiaoyan berjalan di beberapa jalan, dia kecewa menyadari bahwa camp suku kecil ini sebenarnya tidak memiliki peta yang dijual. Tepat ketika dia berencana untuk menemukan seseorang untuk meminta rute yang kasar, sosok manusia yang agak gemuk tiba-tiba muncul di depannya. Wajah pria itu penuh dengan senyuman. "Tuan, kamu berniat membeli peta, bukan? Sebelumnya aku melihatmu bertanya jauh-jauh ke sini." Si gemuk tersenyum dan berbicara di depan Xiaoyan. "Apa kamu mempunyainya?" Xiaoyan melirik orang asing gemuk ini dan bertanya. "Aku seorang pedagang yang berjalan di Great Plains of the Black Region ini. Secara alami aku harus membawa peta yang paling tepat." Pria gemuk itu tersenyum lagi sesaat dia menjawab. "Berapa harganya?" Masih tidak ada sedikit pun fluktuasi dalam suara Xiaoyan. Di wilayah sudut hitam ini tidak ada makan siang gratis. Di Great Plains of the Black Region ini, bahkan jika kamu memiliki peta, kamu juga akan kesulitan menemukan tujuanmu yang sebenarnya. Ini karena kadang-kadang akan ada badai hitam yang menutupi langit dan menutupi matahari yang terjadi di daratan. Selama waktu seperti itu, peta tidak akan berguna. Hanya orang-orang yang memiliki pengalaman hebat yang dapat berhasil keluar dari badai hitam. Namun, aku pikir Tuan, sebagai pendatang baru, seharusnya tidak memiliki pengalaman seperti itu, kan? Si gemuk menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum lagi. "Aku tidak akan bertele-tele denganmu. Sebelumnya di pintu masuk ke camp suku, aku perhatikan bahwa kekuatanmu tidak buruk. Karena itu aku ingin memperkerjakanmu untuk menjadi penjaga kelompok tentara bayaranku. Bagaimana menurutmu?" Xiaoyan merajut alisnya sedikit saat mendengar ini. Dalam hatinya dia dengan hati-hati bertanya, "Guru, apakah itu benar seperti yang dia katakan?" Dataran besar wilayah hitam memang terkenal dengan badai hitamnya. Orang tanpa pengalaman hebat akan benar-benar kehilangan arah. Dikatakan bahwa orang yang tidak beruntung saat itu sedang terburu-buru dalam perjalanannya dalam badai hitam. Pada akhirnya dia bergerak lebih dari setengah lingkaran di sekitar Great Plains dan akhirnya sekarat karena kelelahan. Yao-Lao ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Jika kamu ingin melewati Great Plains of the Dark Region, kamu benar-benar dapat menghemat banyak masalah jika kamu berpergian dengan kelompok pedagang yang berpengalaman. Tujuan tentara bayaran kami adalah kota tanda hitam di bagian dalam wilayah sudut hitam. Pameran lelang besar tahunan akan diadakan lusa di tempat itu. Karena itu, aku perlu meningkatkan kekuatan pertahananku dan memanfaatkan waktu untuk bergegas." Si gendut tersenyum dan menjelaskan tindakannya yang agak lancang. Pameran lelang hebat. Hati Xiaoyan sedikit tergerak saat mendengar nama ini. Hal yang paling menarik di dalam Black Corner Region adalah barang-barang misterius yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. Setiap kali pelelangan diadakan, itu akan menarik banyak orang untuk menawar barang tersebut. Xiaoyan sekali lagi merenung sejenak di dalam hatinya. Dia kemudian berhenti ragu-ragu dan mengangguk. "Mari kita lakukan kolaborasi yang menyenangkan. Kamu bisa memanggilku Duoma." Melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, si gemuk segera menghela nafas lega. Dia tersenyum mengulurkan tangannya ke arah Xiaoyan. "Yaoyan." Xiaoyan dengan ceroboh menjabat tangan gemuk orang lain saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Xiaoyan duduk bersila di dalam kereta kuda yang agak bergelombang. Orang di depannya adalah orang yang mengganti konvoi pedagang yang disebut Duoma. Kelompok pedagang ini memang tidak terlalu kuat seperti yang dia sebutkan. Di antara mereka, orang terkuat tampaknya memiliki kekuatan bintang 5 Doushi. Tentu saja, sebagai pemimpin penjaga yang disewa oleh Duoma, orang itu merasa agak tidak senang dengan Xiaoyan yang tiba-tiba bergabung dengan mereka. Namun, setelah Xiaoyan secara tidak sengaja menjatuhkannya dari kereta kuda saat mereka bergegas melalui perjalanan, dia menjadi jauh lebih jujur. Bahkan mengakibatkan dia langsung mengundang Xiaoyan untuk duduk di gerbongnya menerimanya dengan baik. Lagi pula di bawah bahaya mereka bisa dirampok di mana saja, orang akan merasa jauh lebih tenang jika ada orang kuat yang duduk di antara konvoi. Duoma saat ini telah mengeluarkan peta yang agak tua dan menguning dari saku dadanya. Dia meletakkannya di atas meja di depannya dan perlahan membuka. Jarinya menuju titik merah dan dia tersenyum ketika dia berkata,
Ini adalah tujuan kita, kota tanda hitam. Berdasarkan kecepatan, kita seharusnya bisa tiba besok sore. Tatapan Xiaoyan menatap tajam ke peta yang menguning, tatapannya pun berhenti sejenak pada titik untuk kota tanda hitam. Sejenak sebelum perlahan bergerak di sepanjang rute ke atas dan akhirnya dia melihat bintang berwarna biru tepat di tengah. Itu seharusnya Akademi Jianan kan? Tatapan Xiaoyan melirik bintang berwarna biru. Itu adalah Akademi Jianan yang terkenal di seluruh benua Douqi. Putriku ada di dalamnya. Duoma mengangguk ketika dia menyebut putrinya, wajahnya membengkak dengan bangga. Xiaoyan diam-diam mengangguk, dia mengingat rute itu dengan kuat di dalam hatinya. Setelah itu tatapannya menyapu ke arah wilayah berwarna hitam di sekitar bagian luar Akademi Jianan. Wilayah pojok hitam saat ini pada dasarnya telah sepenuhnya dibagi oleh beberapa faksi besar. Meskipun mereka masih berulang kali bertarung dan membunuh satu sama lain untuk wilayah, seharusnya tidak ada perubahan besar dalam waktu singkat. Ketika dia melihat tatapan Xiaoyan, Duoma yang adalah seorang pedagang dapat memahami beberapa ketidakpastian Xiaoyan. Meskipun dia bisa menebak bahwa Xiaoyan adalah orang yang baru saja tiba di wilayah sudut hitam untuk pertama kalinya, dia yang cerdik tidak dapat menyebutkan sedikit pun tentang ini. Sebaliknya dia tersenyum menjelaskan situasinya. Kota tanda hitam yang saat ini kita tuju dikendalikan oleh 8 gerbang. 8 gerbang adalah faksi lama di dalam wilayah sudut hitam dan kekuatannya sangat besar. Dikatakan bahwa kekuatan pemimpin mereka, Yuan Yi, dapat diperingkatkan dalam 10 besar peringkat hitam. Di wilayah sudut hitam, pameran lelang hebat di kota tanda hitam juga dilakukan oleh 8 gerbang mereka kali ini. Jari Duoma menunjuk ke lingkaran kecil yang mengelilingi kota tenda hitam, yang telah diukir saat dia tersenyum berbicara. Peringkat hitam? Istilah asing menyebabkan Xiaoyan bingung saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Peringkat hitam ini tidak jauh berbeda dengan peringkat orang-orang kuat di beberapa negara. Hanya saja persaingan untuk peringkat hitam di sini jauh melebihi kompetisi lain dari kerajaan lain. Ini karena hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun, 3 posisi terakhir di peringkat hitam langsung diambil alih. Dikatakan bahwa 3 orang yang menggantikan mereka semua adalah orang kuat di kelas Douwang. Duoma menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Oh, wajah Xiaoyan tampak tergerak saat mendengar ini. Perlu diketahui bahwa 10 kuat kekaisaran Jiama akan memiliki setidaknya 1 dekade sebelum ada rotasi atau perubahan. Namun di tempat ini bahkan Douwang yang kuat tersingkir secepat ini. Sulit membayangkan betapa brutalnya persaingan itu. Siapa mereka yang berada di peringkat di antara beberapa peringkat hitam? Seperti apa kekuatan mereka? Xiaoyan bertanya dengan penasaran. Tidak banyak orang yang melihat keduanya yang berada di peringkat pertama dan kedua karena mereka terlalu misterius. Aku tidak tahu tentang mereka, namun satu peringkat ketiga adalah orang kuat yang luar biasa. Dikatakan bahwa kekuatannya sudah berada di puncak kelas Dou Huang. Selain itu dia sangat mahir dalam keterampilan pemurnian obatnya dan bisa disebut sebagai yang terbaik di wilayah sudut hitam dalam hal pemurnian obat. Oleh karena itu banyak orang memanggilnya sebagai kaisar kedokteran. Duoma menyuarakan pikirannya. Kaisar kedokteran? Nama seperti itu memiliki beban yang cukup berat. Xiaoyan tersenyum tipis dan berkata, siapa nama aslinya? Biarkan aku berpikir. Aku pikir dia dipanggil Han Feng. Duoma menggosok kepalanya dan berbicara sambil tersenyum. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Duoma, jari Xiaoyan yang tersembunyi di balik lengan bajunya tiba-tiba bergetar hebat. Api putih tebal meletus dari cincin berwarna hitam di jarinya, akhirnya jarinya pun mendarat di papan kereta dan suhu tinggi langsung membakar lubang kecil di dalamnya. Perubahan cincin yang tiba-tiba juga menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Namun untungnya dengan penutup lengan baju, Duoma yang di depannya tidak menemukan perubahan yang tidak terduga ini. Guru, apa yang terjadi padamu? Jari Xiaoyan dengan lembut menggosok cincin hitam saat dia bertanya dengan lembut dalam hatinya. Perubahan di dalam ring sebelumnya jelas karena gelombang kekerasan tiba-tiba dari emosi Yao Lao di dalamnya. Xiaoyan tidak menerima jawaban atas pertanyaannya. Yao Lao saat ini tampaknya menjadi benar-benar sunyi. Ketika dia merasakan keheningan total Yao Lao, Xiaoyan juga dengan bijak tidak terus bertanya. Namun dia dengan kuat mengingat nama Han Feng di dalam hatinya. Orang ini tampaknya memiliki hubungan besar dengan Yao Lao di masa lalu. Tuan Yaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Melihat ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah, Duoma di seberangnya mau tidak mau bertanya dengan agak ragu.
Aku baik-baik saja, ujar Xiaoyan tersenyum. Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ada beberapa gangguan di luar kereta kuda. Semua orang perhatikan, badai hitam akan segera mendekat. Cepat dan bersiaplah untuk menghentikan kereta. Jangan berjauhan agar tidak tersesat. Badai hitam? Kita benar-benar tidak beruntung untuk bertemu sekali lagi. Mendengar seruan dari luar, ekspresi Duoma sedikit berubah, namun dia tidak menunjukkan kepanikan yang ekstrim. Dia menghadap Xiaoyan dan berkata, "Tuan Yaoyan, ayo turun dari kereta dulu. Selama kita mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk perlindungan dengan benar, badai hitam ini yang tidak dianggap terlalu besar tidak mungkin menyebabkan terlalu banyak bahaya." Xiaoyan menganggukkan kepalanya, menarik tirai kereta dan melompat ke bawah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat hanya untuk menemukan bahwa langit cerah yang hanya 10 menit lalu sekarang anehnya tertutup oleh kabut hitam. Tatapannya tertarik ke depan dan tapi penglihatannya sangat terhalang. Baru saat itulah dia menyadari mengapa Duoma akan mengatakan bahwa jika seseorang bertemu badai hitam, itu tidak berguna, bahkan jika seseorang memiliki peta. Xiaoyan mengangguk sedikit, dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia menemukan bahwa langit langsung menjadi sangat gelap. Tidak lama kemudian, angin liar yang menjerit tiba-tiba datang menyapu. Beberapa orang dengan tubuh yang lebih lemah tertiup angin liar sampai tubuh mereka mulai bergoyang. Itu membuat mereka takut sampai mereka buru-buru meraih beberapa barang di samping mereka. Konvoi yang terhubung satu sama lain diatur sedemikian rupa sehingga membentuk lingkaran, di mana kepala dan ekor terhubung, semua orang bersembunyi di dalam lingkaran. Senjata di tangan mereka dengan kuat ditancapkan ke tanah sebagai pegangan. Kegelapan di mana tidak ada yang bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya menyelimuti semua orang. Dalam jeritan angin tidak ada yang bisa merasakan apakah ada orang di samping mereka. Xiaoyan setengah berlutut di tanah, dia dengan keras memasukkan penguasa Xuan beratnya ke tanah dan menyembunyikan tubuhnya di belakang tubuh penguasa besar itu. Dia mendengar suara berderak saat angin bertiup ke tubuh penguasa. Kegelapan dan angin liar bertahan untuk waktu yang lama tanpa disadari. Selama waktu ini, Xiaoyan yang berada di dalam kegelapan menoleh dan mengalihkan pandangannya ke suatu tempat ke arah tertentu yang tidak dia sadari. Di tempat itu sepertinya ada cahaya merah aneh yang berkedip. Selain itu ada suara samar dan kabur yang terdengar dari tempat itu. Xiaoyan mengedipkan matanya dan merasakan angin liar di sekitarnya yang tampaknya menunjukkan tren melemah. Dia ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba setengah membungkuk tubuhnya diam-diam bergerak menuju cahaya merah kabur itu. Gerakan itu tampaknya telah bertahan lama selama beberapa menit dalam kegelapan sebelum cahaya merah aneh akhirnya muncul di depan mata Xiaoyan. Dia meminjam cahaya merah yang sedikit melemah itu dan agak terkejut menyadari bahwa tubuh yang melepaskan cahaya berwarna merah itu tampaknya seperti bentuk manusia yang kabur. Bukankah penampilannya yang melayang itu mirip dengan ketika Yao Lao muncul? Orang ini sebenarnya memiliki tubuh roh. Hanya saja dia terlihat sangat lemah, kelas Dowling. Tidak, sepertinya ada sesuatu yang bersembunyi di kegelapan. Anak kecil, jangan bergerak. Tiba-tiba Yao Lao yang terperangkap dalam keheningannya tampaknya telah menemukan sesuatu dan buru-buru berteriak. Xiaoyan tercengang saat mendengar ini, tubuhnya tergeletak di tanah dengan retak dan bahkan dia tidak berani melepaskan napas. "Siapa sebenarnya kalian semua? Mengapa kamu mengejarku? Sepertinya aku tidak memiliki masalah dengan kalian semua." Tubuh spiritual berwarna merah bergoyang dan bergerak dalam angin liar. Saat ini dia sekarang menghadapi kegelapan badai, wajahnya agak terdistorsi dan takut. "Cie-cie." Tawa yang membuat orang merinding tiba-tiba terdengar dari dalam kegelapan. Segera rantai berwarna hitam tiba-tiba melesat keluar dari dalam kegelapan. Itu seperti ular hitam dan sangat lincah saat melilit tubuh roh berwarna merah. Cie-cie, rantai energi itu yang tampaknya diaglomerasi dari energi yang sangat aneh, baru saja menyentuh tubuh roh berwarna merah ketika gelombang asap putih mulai merembes keluar. Jeritan yang tajam dan menyedihkan segera terdengar, namun terlepas dari bagaimana tubuh roh itu berjuang, dia bahkan memanggil semacam api berwarna merah, tetapi dia masih tidak punya solusi untuk menghadapi rantai berwarna hitam itu. Pada akhirnya dia hanya bisa melihat rohnya sendiri semakin menjadi lemah dengan matanya sendiri sebelum akhirnya terbungkus oleh cahaya hitam yang dimuntahkan dari rantai. "Cie-cie, tidak peduli seberapa hebat atau kuatnya kamu ketika kamu masih hidup, selama kamu telah menjadi tubuh roh, kamu adalah target berburu untuk Hall of Souls kami." Tawa mengerikan itu berangsur-angsur menjadi jauh dalam kegelapan sampai benar-benar menghilang.
Di rumput dalam kegelapan, Xiaoyan hampir sepenuhnya melindungi napasnya, keringat dingin membasahi bajunya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan organisasi misterius yang mengejar Yao Lao di dalam badai hitam ini. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa kaget adalah bahwa orang misterius itu sebelumnya bahkan tidak perlu mengungkapkan tubuhnya ketika dia menangkap tubuh roh kelas Dowling tanpa dapat melakukan perlawanan. Apakah kekuatan semacam ini tidak terlalu menakutkan? Xiaoyan berbaring di rumput liar saat angin liar berteriak di sekelilingnya. Dia tidak berani menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Takut bahwa benda misterius yang tersembunyi di dalam kegelapan belum pergi dan sebaliknya akan tiba-tiba menjadi ganas dan membunuh orang. Tepat ketika seutas ketidaksabaran muncul di dalam hati Xiaoyan, seberkas sinar matahari tiba-tiba bersinar ke dalam kegelapan. Sinar matahari yang hangat mengusir kegelapan di dalamnya. Xiaoyan menatap langit yang menjadi sedikit lebih cerah sebelum menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia dengan hati-hati memanjat dan melihat sekelilingnya, segera melihat kelompok pedagang yang sudah mulai mengatur segalanya, hanya beberapa ratus meter jauh dari Xiaoyan. Ketika Xiaoyan hendak mendekati kelompok pedagang, dia bisa melihat wajah ceria Duoma itu. "Tuan Yaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat cemas ketika tidak menemukanmu." Duoma maju beberapa langkah dan berkata sambil menghela nafas lega. "Aku baik-baik saja, aku sedikit ceroboh dan terlempar agak jauh." Melihat kegembiraan di wajah Duoma, Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun alasan si gendut itu begitu cemas adalah karena kekuatannya, dia dianggap agak lebih normal dibandingkan dengan beberapa orang di wilayah sudut hitam. "Apa kamu terkejut?" Maka Tuan Yaoyan sangat beruntung. Jika itu adalah seseorang yang tidak beruntung, dia pasti akan tersesat di dataran besar ini. Duoma bersukacita dan berbicara sambil tersenyum ketika dia mendengar ini. "Tuan Yaoyan, silakan naik kereta dulu. Aku perlu mengatur barang-barang di sini sebelum kita dapat melanjutkan perjalanan." Xiaoyan mengangguk, dia menatap kelompok tentara bayaran yang sudah mulai berkemas. Dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sekali lagi naik kereta kuda dan duduk bersila, namun hatinya menghela nafas panjang. Kejutan masih tersisa di matanya, dia bergumam dalam hatinya, apakah itu kekuatan dari Hall of Souls? Mereka memang menakutkan. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.